Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contain highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 67. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-67. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Benson Boone, Beautiful Things, request oleh Four Singer One. Ada Nanka Shiawase dari Miura Gem. Ya betul, di request oleh Alex. Ada Perfect Stranger dari Jonas Blue dan JB Cooper, di request oleh Leakil. Ada beberapa request lagi tadi sementara kita ngobrol di belakang, tapi akan kita putarkan setelah segmen ini ya, dan mungkin satu segmen nanti setelah segmen ketiga. Oke. Biar tidak lama-lama, kita akan masuk ke segmen kedua, yakni Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif boleh gunakan channel point-nya untuk bertanya via teks di chatroom, 99 channel point saja. Atau kalau mau ngobrol via audio dengan si Bill juga bisa bertanya via audio, via Discord. Tapi menggunakan channel point dulu, 369 channel point saja. Apalagi ya? Oh, kalau request lagu kayaknya sudah habis. Tidak ada slot lagi kayaknya, kecuali slot di ujung sekali. Itu saja sepertinya. Mari kita lanjut ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Bill Babs. Kita lanjut. Pertama dari aku, apakah punya habit kah yang biasa dikerjakan sebelum streaming dan stream? Tentu saja memberikan pengumuman jika tidak jadi streaming. Iya. Itu kali ya habitnya. Ini sebenarnya salah tanya. Apakah punya habit kalau misalnya tidak mau streaming? Update status. Iya, paling ngabarin karena aku nggak bisa nge-stream karena gini. Oke. Terus apakah kalau misalnya jadi streaming, apa ada kebiasaan yang dilakukan? Dulu ada sih. Dulu kayak kadang tuh misalnya kamu mau nge-stream tapi moodnya nggak ada. Jadi dulu aku selalu minum teh kotak supaya aku sugar rush. Sebentar, kamu barusan minum teh kotak kan? Nah iya, nih. Ini lagi nggak mood kah? Bukan, nggak. Kalau nggak karena aku gugup atau apa, jadi aku butuh sesuatu yang nge-rush sugar aku. Jadi aku minum teh kotak gitu. Tapi biasanya aku minum brand teh kotak ini teh botol sih. Tapi jujur kah? Atau ini jangan-jangan alasan korporat lagi? Enggak, bener. Takut banget kalau misalnya ternyata streaming aku justru jadi bikin kamu gak mood. Enggak. Aku karena malu, jadi kadang jadi tuh kadang kalau ibaratnya kayak ini yang aku lakuin sih, kalau aku nggak minum teh kotak biasanya aku minum air yang banyak. Kalau aku lagi mati gaya, aku minum air banyak banget. Makanya aku tuh beser di stream. Kalau pada notice aku kan sering banget bolak-balik tuh, kadang aku juga suka minum karena antara itu misalnya aku gugup atau apa sebenarnya guys, jadi aku banyak minum dan aku beser jadinya. Beser tuh sering ke WC pipis begitu kan ya? Iya, sering ke WC jadinya. Alasan tapi biar bisa masuk akal ya. Iya, gitu. Cerdas. Jangan-jangan di korporat juga menggunakan trik yang sama. Enggak, tapi karena ini juga deh kayaknya, karena kantong kemih aku kayak kecil deh kayaknya. Tapi nggak tahu sih, aku asumsiin aja karena aku tuh cepet banget pipis, dan itu kayaknya dapat dari papa aku ya. Papa aku tuh juga beser, dan kayaknya genetik dari situ deh. Mungkin ya, aku nggak tahu. Iya, papa aku tuh beser banget sampai dulu tuh sempat ada kayak setiap kita pergi keluarga terus kayak mamaku tuh suka ngomel gitu kayak, ini kamu pipis mulu gitu. Kayak karena kita kan harus misalnya lagi jalan terus kita harus stop gitu, kayak bentar ya papa harus pipis gitu, jadi kita tungguin dia dulu. Terus kayak belum lama terus kayak bentar ya papa mau pipis gitu. Dan awalnya kita takut kan karena waktu itu pernah ada konsep takutnya papa diabetes ya kan, karena kalau nggak salah tuh salah satu indikasi orang diabetes tuh kebanyakan pipis. Tapi udah pernah ngecek ternyata enggak, tapi karena emang dia punya habit sama aja kayak aku, kita suka minum air putih tuh banyak gitu.
Jadi makanya Oh, frekuensi kita pipis sering gitu. oke. Ada komentar VTuber IRL ya. P, VTuber. P, SN pipis. Iya. Oke, kedinginan juga banyak pipis. Nah, Jujur, iya itu jujur ya. jujur di channelku aku nggak pasang redeem hydrate karena di sini dingin. Terus aku juga basically juga beser. Nah, iya kan Kak Adi. Nah, Males. Jadi jujur aku kalau misalnya malam-malam dan streaming itu aku males jadi streamer pipis. Kalau misalnya dikit-dikit ke WC, dikit-dikit ke WC kan segan ya. iya, kayak kadang gak enak dan kebetulan ini kan setup stream aku di sini tuh langsung AC. Jadi udah aku minum banyak dan kena AC jadi kadang kayak aduh dikit-dikit aku harus pipis, dikit-dikit aku harus pipis gitu. Oke, ada komentar apaan Mas Adli ngopi mulu? Bukan. Kalau ngopi itu kan efek samping salah satunya yang pasti itu ialah kan efek diuretik ya. As in bakal ngedorong mau pipis atau mau BAB. Jadi sebenarnya normal. Jadi kalau misalnya aku minum ngopi jam 9, seharusnya aku pipisnya itu jam 9.30 atau 9.45. Kayak tadi kan aku minum ya. Yang kelihatan di stream. Kan aku barusan pipis. Jadi sebenarnya normal. Tapi aku jarang minum karena males. Jadi Iya, karena nanti dikit-dikit kamu pipis. kamu harus bolak-balik toilet kan jadinya. Oh, aku sih jujur begitu. Jadi males. Makanya aku tidak hidupkan hydrate-nya. Padahal aku pengen lihat Bang Ade jadi VTuber. Jangan. Ada komentar, kirain sebelum stream biasanya ritual summoning demon gitu. Summoning karena nama aku Bilbabs ya. Enggak Iya. dong. Beelzebub. Enggak. Tadi aku mau tanya apa ya? Kamu di channel apakah ada redeem hydrate? Ada. Dikasih cooldown? Aku rada mahalin harganya. Karena waktu itu aku pernah di spam hydrate. Sampai akhirnya aku bolak-balik. Itu karena kerjaan temen aku sih. Waktu itu baru bisa ada channel point. Terus akhirnya sama temenku di spam gitu. Oke. Jadi aku mahalin sekarang. Usil sejak awal ya? Iya. Tadi aku mau tanya apa ya? Selain dari kebiasaan minum, apakah ada kebiasaan-kebiasaan lain yang dikerjakan kah? Apa ya? Kamu kalau nge-stream cuma satu game doang kah? Kayaknya tidak. Enggak kok, banyak. Kadang aku habis tamat pasti aku main game baru selanjutnya gitu-gitu. Bukan, maksudku dalam stream. Di satu stream, kalau aku kan rame ya satu stream. Iya. Enggak sih, kadang bisa satu stream tuh aku bisa main 3 game, 2 game gitu. Kayak misalnya aku kayak waktu itu dulu tuh aku pernah lagi nge-stream 2 game yang bersamaan. Kayak maksudnya kayak aku selang-seling, kayak misalnya Senin aku main ini, main A, terus hari Selasa bisa aku main B. Nah tapi karena misalnya aku sebenarnya lagi pengen main dua-duanya, jadi aku bagi itu, kayak misalnya aku main ini 2 jam, terus ya udah ntar selanjutnya ini gitu. Aku pernah melakukan hal itu sih, kayak biasanya itu kejadian kayak misalnya aku lagi main God of War Ragnarok kan sekarang, terus kayak misalnya aku main God of War Ragnarok misalnya 3 jam, terus ntar udah setelah 3 jam aku kayak abis ini aku mau lanjut Valorant ya gitu. Bosen. Nggak bosen sih, tapi biasanya kayak misalnya temen aku Refreshing. refreshing pertama, atau enggak kayak temen aku ngajak main Valo, dan yang kebetulan misalnya kenapa aku yain kayak aku udah jarang nih main sama dia gitu kan, mumpung lagi bisa ya udah, jadi sekalian ya udah aku yain gitu. Oke, ini giveaway yang di Steam. Aku main di PS. Beli baru yang remake kah? Aku dengar-dengar kalau nggak salah ini dulu sudah pernah keluar. Enggak, ini yang Ragnarok ini God of War paling baru dia, yang paling terakhir title. Jadi kan God of War itu yang sebelumnya di mitologi Yunani. Nah, yang Ragnarok ini di mitologi Nordik. Oh, I see. Oke. Serasa ada yang mau kutanya, tapi apa ya? Ayo. Berarti kalau misalnya mau nge-stream, apakah di plan dulu kira-kira hari ini mau main apa? Dia begitu kan kah? Tidak kah? Atau langsung gas dong? Biasanya aku plan gitu sih. Kayak misalnya, terus kadang kalau misalnya misalnya aku ada beberapa opsi game yang aku pengen mainin biasanya, dan misalnya aku bingung, atau kayak kadang nggak bingung juga, tapi aku pengen tahu kayak viewers pengen lebih kemana condongnya, itu biasanya aku bikin polling di Twitter. Jadi kayak kalian lebih pilih yang mana nih, God of War kah, atau misalnya Red Dead Redemption, atau game yang lain gitu. Oke. Ada komentar, PC keluarnya belakangan bang, PS dulu. Iya. Kamu BTW ini berarti mostly PS game, kemudian di mirror ke PC. Iya, kebanyakan kayak gitu. Kenapa tidak Steam? Karena aku lebih suka, entah kenapa aku lebih enjoy sebenarnya main di konsol gitu sih Kak Adli. Mungkin karena ini ya,
Karena aku main di PS, dan kalau di PS tuh sebenarnya di Steam juga ada sih, kayak kita kan bisa dapat achievement gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau di PS itu karena dia ada kayak trofinya namanya, ya achievement juga. Aku tuh suka ngumpulin trofi-trofi gitu. Terus kayak misalnya ada beberapa game yang kayak misalnya aku suka banget, aku bakal nge-platinumin gamenya gitu. Oh, itu platinum itu artinya kayak 100% is completionist kah? Kadang nggak 100% sih, kayak cuman misalnya misalnya cuman kayak Spider-Man 1 tuh kalau nggak salah aku nggak 100% deh, tapi ke unlock semua yang kayak sampai platinum itu nggak 100% karena aku nggak mainin DLC-nya gitu-gitu. Oke. Ada komentar, bisa nggak Kak main game FPS di PS? Bisa. Ada beberapa Seru. game FPS. Aku pernah coba. Jadi kan Valorant sempat masuk ke PS tuh ya. Sempat Dan tapi nggak lagi. masih, kalau nggak salah masih. Cuma aku sempat nyoba doang waktu itu. Aku nggak main. Cuma rada susah sih kalau aku main FPS di konsol PS gitu, susah. Aku nggak kebiasa, mungkin karena udah terbiasanya kalau main game FPS itu pakai keyboard sama mouse. Jadi kayak gerak aku kelengki banget gitu loh. Jadi kalau jadi kalau main game FPS yang online ya, aku lebih prefer di PC. Kecuali game FPS yang kayak ada story base-nya kayak Call of Duty, Battlefield gitu, aku masih nggak apa-apa sih main, karena kan kita ada objektifnya dan bukan sesuatu online yang kayak ya gitulah, kayak beda kan kalau game FPS yang emang story sama yang kita main online gitu. Oke, ada komentar lagi, nggak mabok Kak pakai stick main FPS? Enggak sih, untungnya enggak. Aku tuh mabok main game cuma kalau pakai VR. Punya VR? Aku nggak pakai VR, cuma aku pernah nyoba. Jadi waktu itu aku pernah ke PRJ nyoba PlayStation VR buat main Beat Saber ya. Pusing banget aku, terus di situ realize kayak aku kayak punya motion sickness deh kalau main game VR gitu. Makanya semenjak itu aku nggak pernah coba yang kayak, kan sempat ada Oculus gitu ya. Aku nggak tertarik karena aku pernah motion sickness gitu. Oke, ada komentar. Aku dulu main Black di PS2 seru-seru aja. Black tuh yang mana? Oh iya, aku sempat main kok, itu seru memang. Tapi kan itu bukan game online gitu loh maksud aku. Oke, first person perspektif. Iya. Oke. Selain dari dua ini, apakah ada kebiasaan lain kah? Tapi bukan kebiasaan stream sih, kebiasaan aku aja. Apalagi? Aku kalau tidur itu tutup muka aku pakai bantal. Why? Aku nggak bisa tidur. Nggak tahu, aku dari kecil melakukan itu. Terus papa aku tuh juga kayak gitu. Jadi kalau nggak, kita nggak bisa tidur. Jadi aku ini kenapa aku ada guling 2. Terus aku punya, nggak kelihatan sih, aku punya 2 bantal. Jadi satunya tuh untuk menutup muka aku. Nggak takut kelelep? Itu pertanyaan yang sama yang mamaku tanyakan. Cuma enggak sih. Sejauh ini nggak kelelep? Enggak. Oke. Nggak takut dilelepin orang? Nggak pernah kepikiran deh. Kayaknya takut deh kalau itu terjadi. Oke. Ini BTW bangun-bangun udah nggak sadar lagi seharusnya bantalnya di mana kah? Jadi tuh aku tutup tapi muka aku nyamping gini loh. Jadi bantalnya nutup muka ini aja. Oh, kenapa tidak pakai yang itu ya? Gak tahu, mungkin karena kebiasaan dari kecil juga ya. Jadi kayak aku lebih nyamannya gini. Jadi bisa sambil aku peluk gini juga kan. Oke. Ada komentar. Sama, hahaha. Kadang doang tapi aku bantalnya 4, jadi aku relate. 4. Ya kan? Oke. I found my people. Tadi aku mau tanya apa ya terkait ini sebenarnya? Kenapa kalau misalnya tidur tidak mati lampu kah? Mati. Tapi tetap pakai bantal? Iya. Okay. Mungkin karena ini ya Kak. Dulu kan aku takut tuh. Dulu kan sering ditakut-takutin kan. Jadi aku ngerasa dengan aku menutup muka aku pakai bantal, aku feel safe gitu. Jadi at least kalau misalnya emang, dulu kan aku kayak, iya aku suka ditakut-takutin ada hantu gitu-gitu kan. Jadi dulu pikiran aku pada saat kecil tuh kayak, ya udah kalau misalnya ada hantu kan aku ngeliat, aku tutupan bantal gitu. Jadi kayak aku nggak lihat kamu gitu. Tapi papa juga sama kayak gitu? Iya, papa juga kayak gitu. Alasannya? Nah, dia juga nggak tahu, dia kayak, ya memang begini deh aku kayak tidur, dia udah kayak gitu. Oh, kebawa genetik ya kayaknya. Iya, kebawa genetik. Oke, kita lanjut. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari aku ialah, apakah punya tips and trik untuk streaming di Twitch? Kan sudah 3 tahun. Tips and triknya apa ya? Mungkin kamu konsisten aja sih. Kamu konsisten
Dan Ini mohon maaf. tapi ini ada Ini mohon maaf. ada tambahan yang Adli. Bentar, kamu bilang konsisten tapi tadi di belakang layar kamu bilang, aduh tahun ini aku banyak break ya tapi. Aku bisa jelasin. Nah, Konsisten, inkonsisten. Dan aku tuh nemu kalau misalnya kadang kan kalau misalnya kita nge-stream dan kayak emang kita ada kondisi yang kayak misalnya kayak aku sekarang kan kondisinya entah aku harus lemburan atau kayak misalnya hal terjadi di real life yang nggak memungkinkan aku untuk nge-stream gitu ya. Nah. Jadi kita kalau menurutku kita juga harus ngabarin viewers gitu sih, kayak kita harus ngasih tahu nih kayak misalnya kayak tahun ini kan aku sempet break lama gitu ya, jadi aku ngabarin kayak aku bakal maksudnya kayak kamu tetap update gitu loh. Jadi menurutku jadi viewers tuh nggak ngerasa yang tiba-tiba kok streamer ini hilang gitu ya. Jadi menurut aku tetap kamu harus maintain community-nya kamu gitu sih. Gitu. Dan kalau misalnya kamu mau mulai stream, coba aja dulu. Kalau misalnya kamu bingung, dulu cara aku adalah dulu tuh ada teman kampus aku juga nge-stream. Jadi kayak aku belajar dari dia. Jadi itu dulu yang aku lakuin adalah aku suka nontonin dia, terus aku coba cari streamer-streamer yang menurutku kayak oh dia channelnya lumayan grow nih. Aku belajar gimana sih cara dia interact sama viewers atau kayak gimana sih harus kayak gimana. Terus juga aku dulu itu sering melakukan, jadi misalnya aku habis nge-stream, aku nonton VOD aku, terus aku diskusi sama dedeku karena kan dulu yang nonton dedeku doang ya. Terus aku tanya, terus aku tanya dia, menurutmu apa yang harus aku improve ya dek kalau aku mau nge-stream? Terus dia kayak ngejelasin ini kayak misalnya tadi audio kamu kurang ini sih. Terus kayak dulu kan aku karena dulu waktu masih di YouTube karena itu baru pertama kali nge-stream juga aku kebanyakan diem kan. Jadi waktu itu dede aku bilang coba kamu jangan kamu diem doang, kayak lebih interaktif aja gitu. Terus aku tanya dong, mau interaktif gimana kalau misalnya kita belum punya viewers? Terus kata dedeku, ya coba aja kamu entah kamu komentarin gameplaynya atau kamu kayak kalau aku ngomongnya tuh bahasanya kayak ya kamu so asik aja dengan apa yang kamu mainin gitu, kayak sebisa mungkin kamu talkative gitu. Mungkin itu tips and trick dari aku sih. Tuh. Oke. Tapi kamu mulai streaming COVID 2021. Jarak sama dedek kamu 8 tahun. Iya. Aku paling masih belasan tahun. Ya. Masih belasan tahun tapi dewasanya udah bagus banget ya. Iya kan? Itu kenapa aku lebih dekat sama dedek. Aku dekat sih sama dua dedekku, cuma kalau kayak aku curhat atau apa tuh biasanya aku lebih curhat ke dedekku yang paling kecil. Oh, sama. Tapi barusan itu jawabannya bagus dan profesional sekali ya untuk umur segitu. Iya kan? Jujur kalau aku pribadi sih adekku, bukan aku kayak jelekin adekku, cuma adekku kayaknya belum sampai ke titik itu deh mikirnya. Oh, iya. Itu kayak jawaban anak-anak S1 kayak di atas 18-an ke atas yang sudah tahu ini kayaknya kurang bagus deh. Iya kan? Soalnya teman-temanku kayak teman dekatku yang sering main ke rumah tuh nyambung kalau ngomong sama dede aku yang paling kecil. Kayak kadang mereka suka kayak bilang, adek lu nyambung ya ngobrol sama gue, padahal kayak umur kita beda jauh loh gitu. Terus aku kayak iya kan gitu, karena aku juga nggak tahu mau ngasih respon apa selain iya kan. Kadang aku juga iya juga ya, aku bisa nyambung, bahkan kayak sekadar aku curhat atau apa tuh dede aku tuh bisa nanggepin gitu. Apakah jangan-jangan diam-diam? Apa? Mari kita kembali ke komentar ya. Ada komentar, stay on the surface. Kalau di tengah streaming ada kerjaan gimana? Apakah viewers diajak liatin kerjaan juga kak? Oh enggak, biasanya aku ganti ke just chatting aja. Jadi cuman muka aku, ya udah aku sambil kerja. Oke. Ada komentar lain. Saya kasih title buat Bill Bab Stop Global Yapping. Bio Twitter aku a professional yapper. Viewernya yang suruh ngerjain. Kalau ada kerjaan, kamu basically enggak dong. Kamu basically nggak ada rencana mau streaming di kategori coworking and studying kan? Kan akhir-akhir ini cukup populer ya. Oh iya ya, aku lihat beberapa cukup populer. Tapi kayak as in di home Twitch kadang-kadang lewat meskipun tidak follow. Belum sih, karena kalau aku sebenarnya jarang sih nge-stream yang kayak emang pure aku pengen nge-stream aku sambil kerja gitu. Karena aku kalau kerja itu bener-bener apa ya,
kayak pernah temen aku lagi nginep, terus aku ada kerja gitu kan, jadi aku harus kerja. Jadi kayak aku tuh nggak bisa diganggu gitu loh. Jadi temen aku ngajak ngobrol dan aku sebenarnya emang ngobrol, tapi jawaban aku tuh kayak robot gitu loh, kayak oh iya ya, oh iya. Tapi aku sambil kerja, jadi kayak aku nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya aku nge-stream sambil kerja, aku takutnya nanti nggak ngebacain chat, atau kayak misalnya aku baca oh iya gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa kalau kayak gitu. Cuma kalau misalnya kayak lagi nge-stream tuh kadang pernah sesekali lah, kayak misalnya aku ada revisian yang memang harus aku revisi, karena itu kan minor-minor doang ya. Kalau itu masih nggak masalah sih. Cuma kalau emang aku yang harus kerja, bener-bener kerja tuh aku nggak bisa deh kayaknya. Ya kayak aku harus stick kerja aja gitu. Fokus. Iya. Oke. Nanti juga kalau misalnya tadi responnya kayak yang iya, tapi nanti jadinya mungkin terkesan kayak dingin ke viewer kan ya. Iya. Takutnya nanti terkesan begitu padahal tidak ada intensi kayak gitu kan. Iya, takutnya kan kayak ini streamer males banget diajak ngobrol, atau kayak aku takutnya juga aku tidak menghargai yang ngajak aku ngobrol gitu loh, takutnya. Betul, Jadi nanti kayak takut terkesan sensi padahal memang lagi ada yang dikerjakan. Benar. Oke, selain tips dan trik yang tadi, apakah ada tips dan trik lain? Kayaknya itu aja sih Kak Adli dari aku. Ya oke, kalau begitu kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari aku ialah, apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Yang mengesankan ya, aku ketemu banyak orang baik sih di Twitch, sampai bahkan ada yang jadi temen deket aku gitu. Adakah orang yang belum yang belum pernah ketemu sebelumnya di dunia nyata, kemudian ketemu di Twitch jadi teman sampai sekarang dekat? Ada banyak. Telenovia, iya meetup, dan bahkan itu langsung dikomentari. Contohnya pakai caps. Tapi kamu kan di Jakarta ya, iya. Peluang untuk meet up lebih gede. Tapi kayak ada beberapa yang kayak kita ketemu, dan misalnya kayak di pertemuan pertama itu kayak kita ngobrol-ngobrol, dan aku ngerasa kayak oh aku klik nih sama orang ini, dan mungkin ada possible kita bisa jadi teman gitu. Jadi kayak ya udah, kita jadi teman sampai sekarang gitu. Oke. Sudah lama sekali kah? Baru 2 tahun ini deh kayaknya, kayak aku ketemu dari Twitch terus jadi teman gitu. Karena waktu itu kan COVID juga kan, jadi kita belum bisa ketemu gitu. Oke. Ada komentar, aku juga mau jadi temanmu. Ayo kita berteman. Gak masuk hatinya, mohon maaf. Oke nih. Jadi selain momen yang bertemu dengan orang-orang baik di Twitch, apakah ada momen-momen lain? Oh ada deh ini. Jadi waktu itu aku pernah dapat donate angkanya cukup besar lah untuk aku ya pada saat itu. Dan terkejut kah? Ya lumayan terkejut lah. Nah terus lumayan? Ya kayak lumayan terkejut karena bukan lumayan, sangat terkejut, karena aku tuh selalu kayak ini seriusan gitu. Kayak nggak nyangka aja, maksudnya kayak orang nge-spend uangnya untuk aku gitu loh. Terus pada saat itu tuh aku udah punya kerja, cuma sadly waktu itu aku gajinya tuh sangat di bawah UMR gitu kan. Nah terus itu kejadian tahun ini. Terus aku tuh punya kucing, Kak Adli. Aku punya, kalau harusnya aku punya 6 kucing, tapi kucingku 1 meninggal kan. Nah waktu itu tuh aku kayak lagi nggak punya uang. Terus aku kayak bersyukur banget orang itu donate, jadi aku tuh bisa bawa kucing aku ke rumah sakit, karena biayanya cukup besar. Dia harus sampai nginep beberapa hari gitu karena dia sakit ginjalnya. Wih, iya, ada masalah di ginjal, radang atau apa gitu. Jadi waktu itu, jadi kejadiannya tuh kucing aku kan tadinya dia kan gendut, kayak dia nafsu makannya bagus, terus kayak sampai kayak kita perhatiin kok kayak dia makin lama makin kurus. Terus kayak kita udah sempet bawa ke dokter, terus di dokter yang kita bawa itu dia kayak ini nggak apa-apa kok, lagi bosen aja mungkin sama makanannya, karena emang dia rada pemilih gitu kan, kadang-kadang bosen, jadi kita harus ganti brand lain. Tapi ternyata pas di dokter yang keduanya tuh ternyata dia ada masalah di lambungnya, dan itu kayak kata dokter kayak chance untuk dia untuk
tetap survive tuh kecil banget gitulah. Terus ya udah deh, aku kayak bersyukur banget, maksudnya kayak aku waktu itu mikir kayak anjir, terima kasih Tuhan, kayak ini orang baik banget, maksudnya kayak aku jadi bisa biayain kucing aku gitu, karena waktu itu biayanya cukup mahal. Apakah sampai sekarang masih bertahan? Enggak, udah meninggal kan dia. Aku sedih tapi aku ceritain lagi sedih, cuma ya udah nggak apa-apa, dia sudah di Rainbow Bridge. Oke. Tadi kan kamu bilang ada 6. Tadi ada 1 yang di pangkuan, apakah sisa 1? Enggak, itu yang 5-nya di depan, cuma yang tadi tuh dia masuk ke kamar, dia paling manja soalnya. Oke, saya gitu. paham. Iya. Kucing geng. Oke. Ada komentar, aku tiba-tiba pengen bikin kaos tulisannya always down for a new friends. Oh damn, that's a good idea. Wow, your English is really good. Oh thank you Kadli. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer. Sebentar, selain dari momen-momen yang barusan disampaikan, apakah ada momen lain? Kayaknya itu aja sih yang membekas di aku ya. Boleh. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer. Leakil menanyakan, tahun kan udah mau selesai. Resolusi tahun ini apa? Udah kecapai belum? Terus resolusi tahun depan apa? Ada resolusi yang nggak kecapai di tahun ini. Ada atau nggak ada? Ada yang nggak kecapai. Jadi Apa tuh? itu aku pengen banget ke Adli, 1 hari aku nonton 1 film. Tapi tahun ini aku gagal. Ambisius sekali Anda. Mengingat Anda sibuk kerja. Iya. Jadi tahun ini aku cuma nonton 36 film. Basically 10 hari 1. Tapi nggak apa-apa kan, itu basically film panjang 2 jaman kan ya? Iya. Oke. Ditonton hanya untuk menikmati artistiknya saja kah? Dan cerita segala macam? Beberapa ada yang kayak menarik perhatian aku gitu. Kayak biasanya antara aku penasaran sama sutradaranya, atau kayak biasanya ada rekomen dari teman gitu. Jadi aku coba tonton gitu. Oke. Ada komentar. Ada komentar, that's still a bunch. Sebenarnya aku tahun ini kayaknya cuma selesai 1 mungkin atau 2 kayaknya. Jujur aku pribadi menonton konten panjang itu susah. Kecuali emang yang nyaman. Tapi kalau yang nggak terlalu nyaman aku kayak susah. I see. Contoh terakhir aku nonton apa ya? Incantation. Oh ya, aku tahu. Aku nyelesain itu 3 hari. Lama juga. Filmnya nggak bagus. Tapi itu jujur Kadli, itu salah satu film horor yang bikin aku takut. Why? Kan itu gore doang ya. Karena relate ceritanya kan. Ceritanya kan jelek ya? Iya, tapi itu kan kayak jadi kan karena aku tinggal di Indonesia, jadi paparan aku terhadap film horor biasanya yang ada agama-agamanya paling Muslim gitu kan. Dan apa yang bikin aku nggak takut tuh biasanya aku ngomong ke diri aku, ya nggak usah takut, itu kan nggak akan terjadi di aku gitu kan. Aku kan kayak nggak, maksudnya kayak aku nonis gitu kan. Jadi kayaknya itu nggak akan terjadi. Dan biar aku nggak takut dulu kayak itu mikirnya. Tapi karena Incantation itu secara personal itu juga ngegambarin agamaku, jadi aku sempet takut aja sih. Tapi kan tapi ya aku setuju filmnya jelek, tapi aku tetap takut aja. Tapi kalau tidak salah beberapa bulan lalu aku kayak ngeliat trailer ada film si Dion Wiyoko kalau nggak salah yang main tah. Oh, Kuasa Gelap ya? Yang di Netflix kan, upcoming. Kan sudah mulai ada beberapa film-film horor bukan Islam ya. Apakah akan nonton? Iya, aku akan nonton karena aku suka bukan banget. Kuasa Gelap deh. Apa ya kalau nggak salah? Kalau tidak salah temanya agak Chinese gitu. Ya, coba deh aku cari ya. Aku juga lupa, tapi fontnya font generic horror. Ada upcoming film di Netflix, tapi aku lupa. Bentar ya. Oke. Aku mau coba cari juga film horor Cina Netflix 2025. Indonesia. Kuasa Gelap nuansanya lebih Kristen atau Katolik gak sih? Atau emang yang itu ya, jangan-jangan? Kuasa Gelap itu lebih ke Katolik sih. Sebenarnya di Indonesia sendiri karena memang kita dominasinya Muslim, jadi film non-Muslim memang tidak sebanyak itu ya yang horor dipikir-pikir. Iya, jadi menurut aku pas Kuasa Gelap itu keluar jadi sebuah penyegaran sih. Kayak wow, hal baru gitu.
Ini ada komentar di chat room, kenapa pakai Cina sih bang? Enggak, tapi memang dia itu ceritanya memang di agama Cina, karena emang ada apa sih, altar kalau nggak salah segala macam, dan memang nuansanya Cina semua. Jadi memang kayak didasarkan ke agama Cina, bukan ke agama non-Islam. Tapi aku lupa apa judulnya. Beberapa bulan lalu cukup populer di Twitter, ada Konghucu mungkin. Aku nggak tahu antara ini Konghucu atau Buddha. Aku kurang tahu. Tapi cukup populer trailernya beberapa bulan lalu di bukan di Twitter dan di Reddit. Jadi aku kayak tahu. Makanya tadi pas dia bilang ada film non muslim, aku jadi kepikiran ke sana. Gitu. Ada komentar, aku masih mending nonton horror daripada gore. Kalau aku pribadi, aku gore juga cukup suka sih. Karena kalau gore itu aku lebih kadang penasaran nih gimana caranya si filmmaker bikin efek. Iya, kayak misalnya terakhir tuh aku nonton yang gore banget tuh, aku nonton Apostle, itu ada di Netflix. Jadi tentang seorang kakak nih coba nyelamatin adiknya ke satu pulau terpencil. Jadi adiknya itu terjerumus ke sebuah sekte itu. Nah, terus itu ada satu adegan anak laki-laki dipegangin tangannya, ditaruh di meja, dan kepalanya tuh mau dibolongin gitu loh, Kak Adli. Nah, dan itu shotnya tuh kelihatan jelas kayak kepalanya bolong dan segala macamnya. Dan aku kadang menikmati itu karena lebih kayak, ini bisa serealistis itu ya? Kayak apa ini? Apakah ini CG atau tim artistiknya gimana ya gitu? Kayak jadi aku lebih kayak wow. Juga maksudnya mereka bisa bikin sedetail ini dan kayak kelihatannya real gitu. Betul. Kadang ada model ya kan ya yang dibikin yang segala macam kayak nyata, dan abis itu yang dipakai untuk efeknya. Aku ngilu lihat organ tubuh. Iya, mungkin ada yang kayak gitu juga. Kamu nonton itu kah? Rumah Darah kah? Nonton. Aku nyaman dengan itu somehow. Iya. Thriller dan horornya dapet. Setuju. Ada komentar yang lain tadi, yang udah lama gak nonton film tapi semangat nonton video Wendy Gun di YouTube yang seenggaknya durasinya sejam. Karena ini ya, mungkin aku juga mengalami hal yang sama sih, Kak Adli. Kayak aku sempat ada susah gitu untuk nonton sesuatu yang tontonan lama karena aku ngerasa attention span aku udah rusak karena aku suka scroll TikTok gitu kan. Mungkin aku jadi kayak attention span-nya tuh nggak bisa lama. Jadinya aku kalau misalnya mau nonton di rumah gitu, aku biasanya HP aku taruh laci gitu. Jadi tuh kadang refleks ya, misalnya aku lagi nonton, terus kayak aku kayak megang HP aku gitu loh, dan jadi kayak aku nge-scroll gitu. Jadinya kalau di rumah aku lagi nonton tuh HP aku masukin laci supaya aku nggak ke distract sama HP. Apalagi kalau ada notifikasi tiba-tiba kayak pop up. Iya kan. Terus tiba-tiba ngecek apa ya? Iya. Oke, ada komentar, jangankan gore, aku nonton The Good Doctor ada operasi otak nggak disensor aja langsung drop. Iya, ada yang kayak gitu juga kan ya? Nggak terlalu nyaman melihat yang agak berdarah-darah segala macam. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer. Dari Diechan menanyakan, setelah pengalaman nggak menyenangkan pas stream di YouTube dulu, masih suka stream di YouTube nggak? Adakah perbedaan pengalaman stream antara di Twitch sama di YouTube? Kemarin sempet iseng sih ke YouTube, tapi gara-gara aku pengen iseng aja kayak stream di YouTube udah lama gitu, tapi kayak aku kayaknya nggak akan pindah atau apa gitu, kayak tetap di Twitch. Kalau ngomongin perbedaan apa ya yang aku suka kalau di Twitch tuh, kita ada channel point dan aku ngerasanya selama 3 tahun di Twitch gitu ya, somehow sebagai streamer aku ngerasa bisa lebih dekat gitu loh sama audiens aku gitu. Mungkin dengan somehow kayak lebih erat komunitasnya nggak sih? Iya, aku ngerasa kayak gitu kali. Dengan ada channel point, terus kan kayak kamu bisa tambahin extension kayak sound alert, stiker gitu-gitu kan. Dan aku ngerasa kayak entah kenapa kayak lebih dekat aja dengan adanya tambahan-tambahan seperti gitu. Kayak di channel, kalau di YouTube itu kesannya kita itu ada satu dinding kan ya? Aku streamer dan kamu cuma penonton doang. Iya, aku juga iya sih, aku ngerasa di Twitch juga lebih orang-orang yang aku temui kayak lebih positif sih. Tapi bukannya bilang platform lain jelek, tapi kayak yang aku rasain tuh kayak orang-orangnya kayak lebih ramah gitu loh.
Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ketemu orang-orang yang tidak seperti itu gitu. Tapi maksudnya kayak sejauh ini aku ngerasa Twitch kayak aku bisa bilang kayak aku kan sempat berapa kali ditanya temen aku kayak kamu nggak mau pindah antara ke mana gitu ke platform lain. Tapi aku ngerasanya kalau aku di Twitch aku bisa jadi safe space gitu loh. Di ketimbang platform lain aku ngerasanya Twitch itu lebih kayak lebih safe aja kayak kamu mau ngapain gitu. Kayak misalnya aku nge-stream Valorant sambil dengerin Spotify itu kan bisa walaupun nanti kadang VOD-nya ke mute tapi kan sebatas itu aja. Cuma mungkin ada beberapa platform yang kalau kita denger lagu yang kayak di Spotify itu mungkin stream kita langsung bisa KN atau kita bisa kena copyright gitu-gitu. Gitu sih Kadli. Oke, ada komentar. It's okay, bilang aja YouTube emang isinya bocil caper kok. Tapi bikin akun Google itu kayaknya lebih mudah sih dibandingkan dengan Twitch. Dan filternya kayaknya tidak se-ekstensif di sini kan ya. Di sini kita bisa ngatur semisal mau mesti viewernya itu mesti verifikasi email dulu, nomor HP dulu dan segala macam. Jadi kayak bisa lebih diatur. Iya. Oke. Ada fans di chat room ini, apakah mau disapa terlebih dahulu? Boleh, siapa tuh? Halo Kak Prap. Halo. Aku mau tanya dong satu lagi, mumpung sebelum masuk ke pertanyaan dari aku selanjutnya, mumpung masih terkait dengan ini ya. Kamu kan tadi bilang ya kalau misalnya pernah ditanyain sama teman apakah tidak mau pindah ke platform lain ya. Selaku streamer yang sudah streaming selama 3 tahunan di Twitch, apakah tidak berpikir mengenai angka-angka? Maksudnya angka-angka apa kali? As in, apakah tidak kepikiran kalau di YouTube atau di TikTok mungkin aku bisa berkembang lebih cepat loh dari angka-angka viewer dan segala macam. Apakah di sini sudah nyaman meskipun yang nonton mungkin cuma segini, cuma ini dalam tanda kutip ya, bukan kayak mendiskreditkan ya. Apakah tidak apa-apa dengan itu? Aku pernah sih berpikiran seperti itu, tapi aku mikir kalau misalnya mungkin contoh katakanlah misalnya aku pindah ke TikTok gitu ya, mungkin secara audiens terus tiba-tiba meledak. Nah, tiba-tiba yang nonton aku 100-an. Nah iya, misalnya katakanlah bisa seperti itu. Tapi aku tanya ke diri aku apakah aku ready untuk menjadi orang yang seperti itu, atau kayak maksudnya kayak kedepannya pasti bakal banyak yang lebih, atau sih aku ngerasa semakin gede suatu channel pasti tanggung jawab kita sebagai content creator lah ya bisa dibilang pasti bakal gede juga kan karena kita punya tanggung jawab sendiri nggak sih Kadli ketika audiens kita apa yang kita sajikan ke audiens kita kan jadi konsumsi mereka. Jadi ketika misalnya kita amit-amit kita ngasih hal buruk itu maksudnya kayak impactnya gede juga gitu. Dan selain itu aku lebih ngerasa udah nyaman di Twitch sih. Jadi kayak aku kalau aku pribadi kayak ya nggak apa-apa misalnya viewers aku segini-segini aja tapi kayak aku kayak apa ya, aku ngerasa tapi kayak deket gitu loh sama mereka. Jadi kayak nggak apa-apa segini aja, kayak walaupun emang grow-nya lebih pelan atau gimana, cuma kayak pelan-pelan gitu. Kayak karena kayaknya aku nggak akan pernah siap yang kayak tiba-tiba meledak gede gitu loh. Kayak aku nggak ready deh kayaknya untuk jadi yang kayak gitu. Oke, biarlah pelan tapi nyaman dan aman ya. Slowly but surely. Wah. Bagus. Kita lanjut ya. Memang beda kalau misalnya interview sama budak korporat. Kita lanjut ya. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, pertanyaan dari aku. Apakah momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama ini selama streaming di Twitch? Kan tidak pernah nangis di stream kan? Pernah karena main game sih Kadli. Itu masuk sedih kah? Atau terharu jatuhnya? Sedih sih karena waktu itu aku main A Plague Tale Requiem. Itu sequelnya dari Plague Tale Innocence. Kenapa sedih? Aku nggak nyangka sama endingnya sih. Bukannya kamu waktu itu agak kesel sama tikusnya ya? Iya, aku kesel banget kan sama tikusnya. Kan banyak ya? Kayak yang main karakter yang anak kecilnya itu kan aku juga sempat kesel banget ya sama dia. Maksudnya kayak, ini nyebelin banget gitu. Maksudnya anak kecil nih bocil nyusahin gitu kan. Aku sempat kesel juga. Tapi kan di situ kita main sebagai kakak ya si Amicia kan. Dan mungkin karena aku punya adik dan endingnya kayak gitu, aku kayak walaupun dia nyebelin dia tetap adik aku jadi ngerasa kayak gitu. Kayak mau nyebelin apapun dia tetap adik aku gitu. Ya aku ngerasa kayak gitu, sedih sih. Oke. Kalau happy-nya apa ya?
banyak sih kali happy-nya. Happy terus deh kayaknya. Ya puji Tuhan happy terus. Oke, yang paling Yang tidak ada kah? paling oh ini deh, aku dulu belum tahu ya kalau di Twitch tuh kita ada yang namanya raid gitu ya. Jadi waktu itu aku pertama kali di raid sama Kak Oswald Divs. Tuh aku di raid terus aku kayak ini apa ya, aku jadi yang nonton aku banyak itu kayak aku seneng banget sih. Terus ternyata di situ juga si Kak Os nih jadi teman aku sampai sekarang. Terus aku kayak itu happy karena kayak apa ya itu aku pertama suka kan karena community di Twitch kayak lebih erat yang kayak Kak Adli bilang kita bisa aku seneng karena kayak waktu itu kayak jadinya kayak ternyata dengan cara gini nih dengan Kak Os nge-rate aku bisa ini ya, maksudnya kayak kenal orang lebih dan mungkin kayak orang-orang jadi tahu maksudnya kayak ada Bilbabs gitu. Nama-nama jaringan. Iya itu sih yang happy, dan happy-nya karena ternyata aku sama si Kak Os ini jadi teman gitu. Kayak aku seneng aja gitu. Oke, ini Kak Os yang ketemu channelnya Bill kah? Atau Iya, Bill yang udah pernah ketemu dengan channelnya si Os sebelum? Enggak, Kak Oswald yang nemu channel aku dulu. Kayak saya ya ditemukan tiba-tiba ya. Iya, jadi itu kayak jadi core memory sih itu kayak aku pertama kali itu sama Kak Os gitu. Oke. Sampai sekarang masih berhubungan dengan baik. Masih. Oke. Kita lanjut, ada komentar dari chat room ini. Aku juga pernah nangis pas main game gara-gara mati lampu pas lagi seru-serunya. Jadi dilema nontonin Hugo. Kamu jangan-jangan pernah juga? Aku sering. Dan aku kesel. Aku pernah kali lagi nge-stream Resident Evil 3 tiba-tiba. Jadi itu dulu komputer aku kalau ini kan kasur aku kelihatan banget ya. Jadi tuh dulu mejanya rada ngegeser gini. Jadi kasur tuh kelihatan dikit banget. Nah, colokan listriknya itu aku pakai stop kontak yang ada switch-nya gini. Nah, waktu itu dede aku lagi main ke kamar, dia tuh lagi berdiri di situ, kakinya plek kena, jadinya mati PC aku. Apakah tidak dimarahi? Enggak, aku awalnya sempet bingung gitu, kok PC ku mati ya, kenapa ya? Aku sempet ngeliatin dulu kayak apa PC ku rusak. Aku mikir dede aku tuh soalnya cuma diem doang, dia kayak terus gak sadar juga? Sadar, mungkin dia takut aku marah jadi dia diem doang. Terus aku tanya, kamu kenapa deh, kok mukanya kayak gitu? Terus dia bilang, sorry aku nggak sengaja ini matiin PC kamu. Terus aku kayak ya udahlah ya, namanya juga nggak sengaja, ya udah deh. Akhirnya aku nyalain lagi, habis itu aku nge-stream lagi. Oke, nerimo ya. Iya, tapi sempat bete sih kayak aku belum save. Aku inget banget aku belum save progresnya, jadi aku harus ngulang. Sempat bete sih, tapi kayak aku cuman kayak serikin dia doang gitu waktu itu. Oke. Sebentar sebelum aku baca komentar. Apakah tidak pernah ya kucing Anda menekan tombol power di PC Anda ya? Saya sering sekali. Kalau aku sih, kalau begitu aku langsung pukul ya. Belum sih, Kadli. Belum pernah. Belum. Nah, kucing aku yang tadi di stream itu, dia tuh waktu masih sering di kamar aku, dia tuh pernah naik ke meja, tapi tuh dia diem di satu spot doang gini. Terus dia ngeliatin aku, jadi nggak pernah aneh-aneh. Anteng ya. Iya, anteng. Baik. Kucing saya agak barbar. Curse of kucing oren. Kucing aku kucing oren, betina pula. Tapi somehow namanya aku namain Dora the Explorer. Tapi kalau di chat orang-orang bilang Dora the Exploder. Kadang soalnya suka meledak-ledak. Sumpah, beberapa kali suka ngeneken tombol power terus mati. OBS ku tiba-tiba hitam dan segala macam. Astaga, Dora. Tapi ya begitulah ya kira-kira. Ada komentar, apa nggak takut kucingnya tindih bantalnya suka nutupin muka? Dia tuh sukanya naik ke badan aku dulu. Waktu dia tuh sempet bobo sama aku, Kadli. Kucing aku dulu? Dulu. Sekarang nggak lagi? Enggak, jadi tuh ada satu hari jam 4 pagi aku tuh kebangun sebenarnya karena dia kayak gini-giniin pintu. Aku kebangun kan. Tapi aku pikir sebenarnya aku tahu sih kayaknya dia mau keluar, tapi aku ngantuk banget. Jadi aku bobo lagi. Sampai akhirnya setengah 6 pagi mungkin dia mau pipis atau pup gitu, udah nggak tahan ya. Dia naik ke kasur aku, terus aku bangun dong. Aku kayak, "Halo Lala," gitu kan. Dia nggak lama habis dia pipisin aku, Kadli. Semenjak itu aku kayak
kamu nggak boleh bobo sama aku lagi ya, kamu pipisin aku gitu. Aku kayak aduh. Yang tadinya aku ngantuk banget, aku jadi kayak aduh aku harus bersih-bersih. Congrats ya dapat achievement di dunia nyata. Iya. Hari ya Tuhan. Oh setelah aku clean freak pasti langsung dicuci ya pagi itu. Iya, terus aku kayak ngomel-ngomel gitu ke kucing aku. Kayak aduh Lala kamu nih masih pagi, aku masih ngantuk banget, aku tapi harus bersih-bersih gitu. Tapi kayak ya udahlah kucing ya, kita nggak bisa apa-apain. Oke, dipipisin kucing emang tidak menyenangkan sih. Dipipisin siapapun gak menyenangkan sih. Kecuali Bener. Oke, ada komentar tadi. Aku ketemu Mas Adli juga dari raid. Aku dulu raid. Pas aku tadi aku pikir aku di raid seseorang, tapi ternyata bukan. Aku nge-raid satu streamer Korea dulu. Disarankan seseorang. Ya begitu. Terus ternyata di follow si Lea. Lea taunya kalau misalnya, oh streamer Indonesia ternyata. Begitu. Dan sampai sekarang masih jadi reguler sampai ke sini. Oh, I see. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku, kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3-6 bulan, nggak ada yang jangan. Kalau setahun ke belakang mah banyak bolong-bolongnya. Mending setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Perbedaan streamnya gitu ya. Dan segala macam apakah yang bisa dibandingkan? Kecuali follower yang sekarang sudah cukup besar. Puji Tuhan. Yang aku rasain perbedaan batu ini sih Kadli. Karena dulu kan aku mulai nge-stream tuh zaman dari aku masih mahasiswa ya. Itu mulai kerasa banget ketika aku udah mulai kerja. Yang kayak tadinya tuh aku bisa nge-stream satu hari bisa kayak 8 jam, 10 jam yang kayak karena nggak ada beban gitu kan. Pikiran aku cuma pada saat itu adalah ya belajar, paling nugas. Ya udah habis itu aku main gitu. Jadi aku kerasanya pas aku udah mulai kerja sih kayak aku cuma bisa nge-stream bentar tuh paling kadang cuma sejam, tapi paling bentar tuh biasanya 2-3 jam gitu. Terus kadang kalau yang emang lama banget tuh sekarang ada 5 jam. Kayak maksudnya kalau dulu tuh bisa sampai kayak yang kayak lama banget, kayak misalnya dari dulu pernah aku stream dari pagi sampai sore gitu. Kayak ya udah. Kayak itu sih. Sama rasanya pas udah kerja tuh aku udah nggak bisa nge-stream setiap hari gitu loh. Jadi kayak cuman di hari-hari tertentu. Dulu tuh aku sempat bikin jadwal, tapi sampai akhirnya sekarang aku adjust lagi. Jadi aku bakal stream setiap aku pulang kerja, tapi dengan catatan kalau misalnya aku nggak ada lembur atau apa gitu. Oke. Tadi aku mau tanya apa ya sebelum aku baca komentar. Dari segi alat-alat apakah ada yang berkembang atau kamu pakai satu alat doang dari awal sampai sekarang? Ada sih. Dulu tuh monitor aku tuh ukurannya pokoknya dia bukan 1920 kali 1080 gitu loh. Masih monitor yang lama banget Kak Adli kalau nggak salah. Petak? Enggak. Udah yang flat screen. Kalau nggak salah 19 inch deh. 19 inch. Sekarang sudah lebih besar lagi? Iya, sekarang aku pakai 25 inch nih. Lebih lebar ya, dan muka saya tentu lebih lebar juga terlihat. Terus aku jadi bisa rakit PC aku, upgrade PC aku sih. Jadi waktu pertama kali streaming kan aku pakai duit celengan aku tuh kan. Tapi kayak cuman bisa ya udah kayak spek yang nggak nanggung tapi kayak ngepas banget gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku nabung. Terus aku juga puji Tuhannya pas lulus nggak lama kan juga udah mulai kerja jadi bisa isiin dikit buat upgrade PC. Oh oke. Sampai sekarang sudah banyak perbaikan berarti. Termasuk mikrofon dan headphone. Kalau headphone aku pakai earphone aja sih ini, belum ganti-ganti. Sama kalau mic tuh, jadi dulu aku sempet beli Vivine seri apa gitu lupa. Oh Vivine? Iya, itu kan sebenarnya bagus ya. Cuma karena pada saat itu pengetahuan aku cara setup audio itu kayak nggak gitu banyak. Kayak maksudnya kayak aku kan waktu itu baru nge-stream juga. Terus kayak aku baru banyak hal yang perlu aku pelajari deh. Nah dede aku yang paling kecil ini tiba-tiba cuk. Dia bilang, kamu mau nggak kalau mic-nya itu aku menjual aja, kamu beli ini nih. Aku kan pakai Fantech Laviosa ya.
Terus dia kayak pokoknya aku tanya dia kenapa aku harus jual dan ganti mic itu, kayak apa alasannya. Kata dia lebih bagus bla 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 bla. Terus aku kemakan sama omongan dia. Udah deh, terus ternyata temen aku tuh ada yang pakai Viven juga. Terus dia kayak iya, dia ngejelasin kayak iya Sya, kalau kamu pakai mic ini tuh kamu setupnya harus gini. Terus aku kayak ya tuh gitu aku nggak ganti mic ya gitu deh. Berarti downgrade mikrofon. Iya, tapi so far aku suka aja sih sama mic ini. Ya oke aja. Memang sudah nerimo sejak lahir ya kayaknya genetiknya. Dari tadi sudah banyak contoh-contoh Anda itu nerimo doang. Tapi ada Kadli mic yang aku taksir gitu. Cuma kayak Kadli pernah gak sih kayak naksir sesuatu barang yang kayak Kadli pengen nih, tapi kalau ditanya kamu pengen banget atau pengen aja? Mau aja. Iya mau aja gitu. Tapi kayak aku mau aja. Aku tuh lagi naksir Shure yang apa tuh, yang kayak kan dia ada versi yang gede sama yang kecil kan. Oh, Ada. Kalau nggak itu ada mic Rode yang apa ya serinya. Pokoknya itu dipakai sama YouTuber Detektif Aldo, kalau Kak Adli tahu. Nah itu menurut aku kayak cakep banget mic-nya gitu. Detektif Aldo. Oh, aku tidak tahu. Yang aku mau sih mungkin tambah device ya. Sekarang kan ada PC. Biar bisa lebih banyak peluang sih maunya tambah device kayak Switch atau mungkin PS. Jadi punya banyak peluang-peluang lain kalau dapat offer. I see. Oke, tapi mau aja. Tidak harus ada karena income juga susah kan. Masa mau dibeli ya. Oke, aku naksir laptop ROG. Oke, kita bahasnya ke atas ya, ada komentar tadi. Tapi ini sebenarnya terkait aku. Gara-gara Mas Adli aku jadi tahu ternyata banyak streamer Indo di Twitch. Oh, that's Mungkin nice. gara-gara aku pakai tag tertentu. Ada komentar yang lain. Gara-gara Bang Adli tag following Twitchku jebol. Kenapa gara-gara aku? Oke. Pajak main Tiba-tiba diingatkan dengan pajak. Kita lanjut dari aku. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah selama 3 tahun ini sudah mencapai sesuatu setelah streaming di Twitch? Apa ya? Mencapai sesuatu in general atau di yang kayak spesifik gitu? Bebas, mau general boleh, spesifik boleh. Mencapai sesuatu apa? Oh ini mungkin ya, dulu aku kayak karena aku juga dulu kan nggak tahu maksudnya kayak ada platform streaming namanya Twitch gitu kan. Jadi aku kayak nggak nyangka aja sih, maksudnya kayak aku bisa grow sampai kayak sekarang gitu, kayak maksudnya kayak puji Tuhan kayak aku bisa ya grow sampai ke sini gitu. Mungkin pencapaiannya. Ini kamu bisa sampai di titik ini emang gara-gara streaming doang atau gara-gara ada satu hal meledaknya kah? Jangan-jangan? Mungkin stream, faktor di rate, sama mungkin kayak misalnya aku nge-rate streamer terus kayak akhirnya kita jadi collab mabar, mungkin karena faktor-faktor kayak gitu ya Kadli. Kemudian semakin lama rasanya semakin berkembang dan sampai di titik sekarang. Iya. Oke. Selain itu apakah ada yang lain yang tercapai? Apa ya? Kayaknya itu aja deh Kadli. Mungkin ada cuma nggak kepikiran. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ini. Apakah punya goal dan plan kah di masa depan? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Kamu belum pernah subaton segala macam kan? Pernah Kadli. Pernah kah? Pernah, udah lama banget. Itu pas lagi masa-masa pengangguran? Zaman aku kuliah. Oh, kuliah kamu bisa subaton? Kan enggak sih, kuliahnya online. Oh iya betul. Libur semester. Karena libur semester. Oke. Apa ya? Aku pengen ini sih Kadli, aku pengen nge-stream mukbang. Tapi kayak itu cuman intrusive thoughts aku doang, karena kayak gak tau, aku pengen aja kayak makan terus kita sambil, nggak mukbang sih sebenarnya, kayak makan misalnya aku sambil makan tapi kayak sambil ngobrol gitu, jadi kayak makan santai gitu loh. Oke. Tapi itu cuman intrusive thoughts aku doang, kayak nggak tahu akan aku lakukan atau apa gitu. Oke.
Ada komentar, kaget kukira meetingnya di streaming in. Tentu tidak ya, nanti kan terbuka enggak. semua ya NDA. Iya. Ini kalau misalnya kamu jadi mukbang, aku yakin nanti di meja kamu pasti banyak tisu. Pasti ya, bener juga. Ya kan, keluar kuahnya sedikit kemudian nanti dilap pakai tisu. Keluar ini sedikit dilap pakai tisu. Iya, dan aku takut kayak ntar kamar aku jadi berantakan. Makanya aku kayak aku nggak tahu akan aku lakukan atau enggak gitu loh. Kenapa berantakan kameranya? Kamar aku kan. Oh, kamar. Iya, takutnya kayak makanannya kan kayak misalnya aku pesen apa kan pasti ada ntar jadi ada plastiknya lah, atau ntar belum nggak sengaja tumpah atau kayak remahan-remahan makanan gitu loh. Oke. Ngusap stream jadinya bukan. Aku pernah kali aku bikin teh manis waktu itu, teh manis hangat, terus Apa? Jangan-jangan tumpah? iya, jadi aku lagi main Valorant lagi. Jadi aku bilang, guys bentar dulu guys, aku harus ngelap teh gitu. Ini tumpah se-keyboard. Ih, tumpah di ini desmet aku. Astaga, apa tidak bau? Ya, jadinya setelah stream aku cuci desmet aku. Ya itu banget, dan aku kayak mau tahu itu aku kayak bikin tehnya ntar aja atau besok gitu. Karena itu Kamu udah kalau misalnya bikin begituan nggak di dalam tempat yang tertutup? Nah, tadinya tuh dia udah di posisi yang aman kali. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku pindahin ke, ini kan keyboard aku posisinya di tengah-tengah meja sini kan. Nah, tapi entah kenapa sama aku pindahin ke tengah dekat keyboard. Jadinya, dan pas sebelum jatuh aku kayaknya jatuh nih. Jatuh beneran. Jadinya ya udah deh. Ada komentar, nggak sampai kena keyboard atau mouse kan ya? Kena desmet doang kah? Atau kena keyboard juga? Enggak, puji Tuhannya cuma kena desmet. Tapi pernah tuh yang kena keyboard sampai rusak akhirnya. Apanya? Jadi aku waktu itu pernah lagi ngerasa panas banget kan. Jadi aku lagi pengen minum air dingin tapi pakai es. Hah? Sama, kejadian sama. Jadi gelas aku, jadi kan ini keyboard. Terus aku taruh di sini nih gelas aku. Netes? Enggak kali. Tanganku nggak sengaja gini, jadi dia tumpah gitu, langsung rusak, keserem air es. Langsung. Aduh, cakep. Cakep. Aku kayak ada aja. Banyak uang ya? Enggak kali. Langsung kayak Ada komentar, bau teh masih resistable sih. Iya, cuma dia yang biasanya clean freak, aku sih nggak yakin bakal ditahan-tahan ya. Enggak, aku langsung lap gitu karena aku takut ntar jadi semut atau apa gitu loh. Oke, malah dipuji cakep. Bukan, itu bukan memuji, itu aku lagi sarkasm, kayak lagi dia abis numpahin sesuatu aku bilang bagus. Nah, itu kayak emak-emak kalau misalnya anaknya batuk terus aku bilang bagus, terus. Itu loh nadanya. Bukan aku muji. Selain yang tadi, yang golden plan kayak mukbang segala macam intrusif, apakah ada yang lain? Aku berharap mungkin di tahun depan aku akan lebih sering stream sih. Itu harapan aku, karena aku ngerasa tahun ini aku kayak lebih jarang stream gitu loh. Dengan aku sekarang kerja, terus kayak kemarinan aku break gitu. Jadi aku berharap semoga di tahun depan aku lebih rajin stream dan kayak nggak banyak bolong-bolongnya gitu. Ada rencana target kah? Kayak minimal seminggu sekali, terus seminggu 2 kali, terus bulan sekali? Kalau target kayak gitu sih aku nggak ada. Cuma aku berharap kayak ya semoga lebih sering aja gitu. Kayak soalnya kalau aku targetin takutnya misalnya nggak kecapai gitu. Maksudnya buat diri aku sendiri gitu ya. Ntar takutnya aku kayak aku takutnya kayak kecewa sama diri aku sendiri gitu loh. Jadi kayak guilty trip sendiri ya? Oke, ada komentar, nanti aku mampir kalau sering stream. Dia ini si Bill sering bentrok sama aku loh sebenarnya jadwalnya. Kalau misalnya dia nge-stream, mengingat dia kan streamnya pulang kerja ya. Iya. Jarang banget kayaknya streamnya itu di pagi atau siang, kecuali tadi kayaknya pagi, tapi aku tidur jadi aku tidak mampir. Iya, aku tadi kayak nyolong aja tuh sebelum aku kan hari ini aku sebenarnya harusnya kerja, maksudnya aku kerja di weekend kan, terus takutnya ada brief atau apa, jadi aku colong-colong, makanya tadi pagi tuh sempat stream sebentar gitu sampai jam 12-an. Oke, ada komentar, waduh pilih siapa ya? Pilih aku lah, masa pilih Tasya? Semana pula.
Loyal Pride ya kan. Selain itu, apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Di streaming sendiri kah? Ke depan? Apa ya? Ya, Aku mungkin impiannya semoga tidak keracunan makanan lagi ya. aku kemarin keracunan makanan tuh. Iya, semoga itu deh impiannya. Kenapa bisa keracunan makanan? Sebenarnya bukan keracunan makan sih, Kak Adli. Jadi tuh kemarinan tuh aku sempat kerja. Aku lagi disuruh keluar kantor gitu kan, dokumentasi. Terus ternyata aku makan buah karena aku ngerasa aku udah berapa hari ini belum makan buah. Jadi aku makan jeruk sama pepaya di waktu yang bersamaan. Dan mungkin pada saat itu kayak imun tubuhku kayak lagi nggak bagus. Jadinya kata dokter kan pepaya adalah buah yang memperlancar ini kan apa buat pencernaan kamu. Terus waktu itu juga makan jeruk yang sifatnya asam. Jadi dia bentrok dan itu aku sempat kayak diare terus juga muntah-muntah gitu loh. Jadi kupikir awalnya kayaknya keracunan makan lagi, tapi kata dokter enggak, itu karena kamu makan 2 buah yang di waktu yang bersamaan yang sebenarnya nggak boleh gitu kata dokter. Karena aku nggak tahu karena disajiin makanannya tuh buahnya itu, jadi ku ambil deh. Oh, baru tahu aku. Aku juga aku satu kali mampir ke tempat si Bill pas dia lagi mulai stream, terus aku kayak dengar dia lagi yapping segala macam mengenai keracunan makanan, lagi pakai hoodie. Kemudian saya mendengarkan cerita dengan seksama. Meskipun dibalasnya kapan, jawabnya kapan, tapi ya saya mendengarkan dengan seksama. Ya begitulah, itu bersuat sih. Oke, dari aku sudah habis pertanyaannya. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi. Boleh kah? Boleh. Oke, setelah ini ada 3 lagu. Ada After Midnight dari Blink 182. Siapa yang request ya? Bentar ya. Bentar ya. Mau ngecek dulu. Ada Blink 182 dengan After Midnight di request oleh Onat Meister. Ada You Gotta Run dari Lark and Chill di request oleh Dia Chan. Ada request dari Mas Kun. Breathe dari Oli Alexander. Atau Years and Years. Ya, ada 3 lagu. Setelah ini kita akan break sebentar ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Kemudian kita nanti akan lanjutkan di segmen terakhir. Masih bincang-bincang dengan Bill Babs di dalam kita pada malam hari ini. Oke. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.